Wow, lihat dong, pagi ini aku bikin sarapan apa? Ya bun, aku ini bikin pizza sederhana buat anak-anak tercinta. Karena bahan-bahannya di rumah itu nggak ada, jadi kita ke warung dulu ya. Aku pikir ini sisir bun, ternyata keju. Dan bonusnya itu ada parutan kejunya. Tuh kan, lumayan. Duh, kabita pisan sama bumbu racik. Apa ini serbaguna tepung bumbu, ada juga buat tempe, buat pisang goreng. Pengen rasanya beli, tapi nanti ya belum saatnya kamu dibeli. Tunggu aja dulu sampai semua bahan makanan dan juga bumbu-bumbu di rumah pada habis. Nah lanjut ya bun ya, ini aku mau beli susu kental manis, tapi ternyata aku salah beli. Yang aku ambil itu adalah evaporasi alias susu sapi asli kayaknya ya. Nanti tuh itu mah dibeli buat paragi campuran es buah. Aduh, pakai evaporasi pasti enak banget. Nah, di sini aku cuman beli susu kental manis, kemudian keju aja ya teman-teman ya. Dan selebihnya aku mau beli di minimarket. Karena di sini tuh nggak ada sosis cleanser dan juga kawan-kawan. Nggak perlu waktu berlama-lama, 2 menit kemudian aku sudah sampai di minimarket. Aku bingung loh mau ngambil saus yang mana. Pengennya sih pakai saus pedas, tapi nanti Dede Prana nggak bisa ikut makan. Jadi aku putuskan untuk ngambil saus spaghetti aja. Pakai yang brand ini ya bun ya, pasti rasanya enak. Pengennya sih beli yang banyak, yang pedas, yang tomat, yang ini, yang ono gitu kan. Tapi ya itu, modalnya juga jadi banyak bun. Nah, supaya rasa sensasinya lebih menggelegar, jadi aku mau beli keju mozzarella. Yang ini kemahalan 26.000, jadi aku mau ambil yang sasetan aja ya. Kalau ini mah harganya 13.000 dapat 5 lembar gitu. Nah lanjut sekarang aku mau cari buat toppingnya. Aku mau beli sosis cleanser yang rasa original aja. Aku ambil 3 bungkus ya teman-teman. Dan aku juga ambil bakso. Kalau bakso dari ini mah mual gagal ya bun ya, pasti rasanya enak banget. Aduh, aku belinya segini aja lah ya, insya Allah cukup. Kalau lebih ya nggak apa-apa, bisa disimpan. Daripada kurang harus bolak-balik ke minimarket atau ke warung. Aduh, banyak lagi yang mau dibeli. Karena namanya emak-emak ya, kalau sampai warung ada aja yang dilihat, ada aja yang dibeli. Nah lanjut, aku mampir ke warungnya Mang Eko, aku mau beli bawang bombay. Ada jengkol, kayaknya suami aku deh yang pengen jengkol. Kemudian aku juga mau beli telur ya bun ya, beli 1/4 aja. Kenapa nggak banyak? Karena aku cuma bawa uang 100.000. Dan ternyata setelah beli ini beli itu, habis bun. Nggak kerasa ya duit 100.000 buat beli keju, beli sosis, habis deh. Udah sampai rumah, nah sekarang aku mau bikin air hangat dulu ya teman-teman. Aku mau bikin 2 takaran. Yang satu takaran buat donat, yang satu lagi buat pizza. Kayaknya aku masih punya ragi instan 1 bungkus, tapi di mana ya? Aku cari loh bun, keliling-keliling sana sini semua aku bukain. Ternyata nggak ada. Di mana sih kamu? Dan ternyata, ada di sini, di tempat bumbu. Yuk, mari kita racik. Nah, ini ya udah ketemu. Aku pakai 2 takaran ya bun ya. Ini tuh airnya kurang lebihnya 120 ml. Aku campurkan sama setengah saset ragi instan. Dan setengah bungkusnya lagi mau aku pakai untuk bikin donat. Dan ini juga aku pakai air kurang lebih 120 ml. Aku campurkan setengah saset ragi instan. Gula pasirnya buat pizza aku pakai 2 sendok makan. Dan buat donat aku pakai 3 sendok makan. Setelah itu diaduk-aduk sampai gulanya larut dan kemudian ditutup, tunggu sampai raginya mengembang. Wah, ini nggak cukup, jadi aku pakai ini aja. Yuk kita mulai bikin ya teman-teman. Nah kebetulan aku punya terigu, ini tuh 1 kilo dan ukurannya udah setengah-setengah. Sekarang aku mau bikin untuk adonan pizza dulu. Itu terigunya setengah kilo ya bun ya. Kemudian aku campurkan air ragi instannya. Tuh kan udah mengembang. Aku lupa bun, ternyata belum dikasih garam. Dan juga minyak sayur. Minyak sayurnya ini aku pakai kurang lebihnya 3 sendok makan. Langsung aja ya dikucur-kucur supaya nggak banyak wadah kotor. Langsung deh masukin airnya pelan-pelan, diaduk-aduk sampai kalis kayak gini aja ya udah cukup. Nah kemudian ditutup rapat ya teman-teman. Nah kayak gini aja lah supaya simple. Sekarang aku mau bikin adonan donatnya. Ini juga aku pakai tepung terigu sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Nah kalau buat donat aku tambahkan margarin ya bun. Margarinnya ya kurang lebihnya 100 graman gitu, terserah deh. Kalau misalkan pengen lebih enak, margarinnya juga boleh lebih banyak. Aku pakaikan sedikit garam ya, sedikit aja, kurang lebihnya setengah sendok teh. Dan terakhir ini aku masukin 2 butir kuning telur.
Kuningnya aja ya bun ya, jangan pakai putihnya. Kalau mau lebih enak, boleh pakai 3 telur. Ya, sesuai dengan stok aja deh yang ada di rumah. Udah selesai semuanya, langsung diaduk-aduk sampai tercampur rata. Jadi kayak pasir gitu ya bun ya. Nah kalau udah tercampur rata, masukin deh airnya sedikit demi sedikit. Diaduk-aduk sampai kalis ya, kurang lebihnya seperti inilah. Kemudian ditutup lagi rapat ya bun. Wow, ini sudah mengembang buat pizzanya. Lihat dong tuh berongga-rongga. Tandanya ini tuh adonannya cantik jelita. Bagus banget. Mari kita bikin pizza. Yuk kita turunkan semua bahan-bahannya. Aku pakai 3 sosis cleanser, kemudian bakso, ada keju mozzarella dan juga keju buat diparut gitu. Dan ini sausnya aku pakai saus spaghetti. Kalau mau pakai saus tomat, saus sambal, itu mah terserah aja ya bunda ya, disesuaikan sama selera masing-masing. Pertama, kita iris tipis bawang bombay. Aku pakai 1 butir aja ya, 1 butir juga udah banyak. Setelah itu, ini baksonya dipotong-potong tipis sesuai selera juga. Nah, kemudian terakhir sosisnya ya teman-teman dipotong-potong juga sesuai selera. Tapi ya lebih bagusnya dipotong-potong tipis seperti ini. Mau panjang-panjang juga boleh, itu mah terserah aja. Tapi setelah dilihat-lihat ternyata kalau pakai 3 sosis itu kebanyakan bun. Jadi menurut aku kalau adonan pizza setengah kilo itu pakai sosisnya 2 bungkus aja, baksonya 1. Nah setelah semuanya diiris-iris, kemudian ditumis-tumis pakai margarin. Kayak gini aja nih, tumis. Kemudian tambahkan saus, mau saus pedas juga boleh. Terserah pokoknya mah itu mah ya bun ya, terserah selera masing-masing. Nah kalau sudah, langsung kita masukin adonannya ke dalam teflon kayak gini. Aku ini pakaiin margarin sedikit ya bun ya, supaya nggak lengket. Karena aku nggak punya timbangan, jadi aku pakai perkiraan aja. Nah ini aku bagi 2 ya, kira-kira seperti ini. Kemudian dibulat-bulat, dipipih-pipihkan. Dan dimasukin ke dalam teflon yang sudah berisi margarin. Kok berisi sih? Maksudnya diolesin ya teman-teman. Nah kemudian dipipih-pipihkan, mau dibentuk-bentuk juga boleh. Mau pakai garpu juga boleh, terserah aja ya. Lanjut masukin saus yang tadi. Nah kalau bisa sih pakai saus pedas atau saus tomat gitu ya teman-teman, supaya nanti nggak perlu oles-oles saus lagi kalau udah mateng. Nah kemudian ini toppingnya nih dimasukin deh ke atasnya. Karena kebetulan aku punya teflon anti lengket 1 lagi, jadi langsung saja ya kita pipihkan lagi ini adonan yang kedua di atas teflon, dirapi-rapihkan supaya cantik jelita. Adonannya mau dibentuk-bentuk seperti apa juga boleh aja ya. Nah setelah itu aku masukin lagi saus di atasnya. Ini semuanya aku pakai ya bun ya, supaya nggak tersisa. Soalnya kalau cuma tersisa sedikit pasti ujung-ujungnya basi dan dibuang. Pengennya sih tadi pakai saus pedas gitu ya, supaya yang satu kan Dede pernah ikut makan dan yang satu lagi buat aku gitu yang pedas. Tapi ya itu bun, sausnya bisa kalah basi geningan. Jadi ya udah deh dipakai aja semuanya. Dan tara-tara, ini ya udah kelihatan bentuknya agak-agak sempurna gitu. Mari kita tambahkan topping-topping tercinta ya, ada mozzarella dan juga parudan keju bun. Untuk banyaknya terserah aja ya, disesuaikan sama selera. Kalau aku sih pakainya cuman selembar-selembar, kejunya juga cuman segini aja, diirit-irit lah ya buat besok lagi. Besok kan kalau bulan puasa, untuk buka puasa kita bikin lagi, tapi paling cuman 1 loyang lah ya. Jadi kalau 1 loyang itu ukurannya kurang lebihnya 250 gram. Atau kalau kata emak-emak mah saparapat gitu ya bun ya. Nah kemudian dipanggang pakai api sekecil mungkin. Kalau bisa sih bakarnya pakai tatakan ya bun ya, supaya apinya itu nggak langsung bikin rotinya gosong. Dan ini dia penampakannya, ini udah mulai setengah mateng. Aku mau lihat dulu, wah ternyata belum sempurna bun. Nah ini loyang yang kedua, aduh kalau ini mah kayaknya apinya terlalu kecil deh. Dan belum juga aku angkat ya teman-teman, ternyata sudah di unboxing sama anak-anakku. Lihat dong, mereka lagi makan pizza katanya enak. Terima kasih banyak, bye-bye.